Selamat sore pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami berada di Lesan Puro, Gang 12, Kota Malang. Seperti biasa, Bang Kumis Ogi memandu acara Jagongan Budaya Mbekeces Maton Dewan Kesenian Kota Malang yang tidak asing lagi setiap sore jam 3 sampai jam 4. Semoga para pemirsa selalu mengikuti acara-acara yang disajikan oleh Dewan Kesenian Malang. Di sebelah kanan ada seorang tokoh budayawan atau seniman yang sudah tidak asing lagi di hadapan pemirsa dan masyarakat Kota Malang, bahkan bisa di luar Malang ya atau Indonesia. Untuk lebih jelasnya kami mempersilahkan diri untuk memperkenalkan Mbah Sumonggo. Ya, selamat sore untuk semuanya. Semoga jagongan ini bermanfaat. Perkenalkan, nama saya hanya Suwarno saja. Alamat Lesan Puro, Gang 12, nomor 16. Sedangkan sanggarnya disebut Takir. Takir itu Taruna Kridarasa. Luar biasa sekali dulur. Takir Taruna Krida Rasa ya Mbah. Jadi ada rasanya dan istilahnya menjiwai seni. Kalau boleh tahu sanggar ini sudah berapa tahun Mbah berdiri dari awal sampai sekarang? Kalau sanggar ini sendiri itu masih baru. Sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Tapi dulunya saya tergabung di Senaputra. Waktu itu saya mulai dari tahun 84 itu sudah tergabung di Senaputra. Nah, di Senaputra itu ada pedalangan, ada kerawitan, ada tari, ada dan sama seperti itu. Setelah itu kemudian bergeser, tidak tahu tahun berapa, antara 2000-an itu menjadi Padakan Nusa. Nah, Padakan Nusa kemudian bergeser lagi menjadi Taruna Kridarasa ini. Ini sekitar tahun itu saja, sekitar 2017 kalau nggak salah. Tadi masih baru. Kalau di rumahnya baru. Dari Senaputra dulu pindah ke Taman Krida. Dari Taman Krida terus pindah lagi ke Cengker Ayam situ. Lupa saya perguruan tinggi apa di Cengker Ayam itu. Kemudian terus ke DKM, sama Kelurahan Kesatrian. Ya. Kemudian ke rumah sekarang. Kalau di rumah sendiri itu tenangnya itu orang bingung ditundung wong gitu. Oke, terima kasih Mbah Warno ya. Pemirsa, perjalanannya luar biasa ya. Nilai liku-liku kehidupan. Memang seorang seniman itu ya harus begitu ya. Kalau nggak begitu belum disebut seniman barangkali. Jadi harus diomeli orang dengan teman paguyuban ini harus gegeran juga. Ya tuh memang tujuannya untuk baik, sebelum tampil juga harus rame ya, bingung ya Mbah ya. Untuk pendanaan bagaimana Mbah? Untuk jenengan sekian lama berkecimpung di dunia seni, otomatis kan juga harus berpikir keluarga. Membagi waktunya ini bagaimana? Yang jelas saya itu sebenarnya cuman bermain saja. Nah,
tentang bagaimana saya menghidupi keluarga saya, itu saya mengambil dari saya ngajar di sekolah-sekolah itu. Saya ngajar dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi saya ada SD, ada SMP, ada SMK, ada SMA, ada perguruan tinggi. Yang jelas keluarga saya hidupi dari situ. Sedangkan saya yang mendirikan berkesenian ini tidak mengharapkan dari situ, tidak mengharapkan dari situ. Tapi yang jelas adalah imbas dari itu mesti ada. Yang jelas seperti itu. Yang tidak kalah penting itu begini. Orang berkesenian itu tidak semata-mata mencari uang. Walaupun semua orang itu mesti butuh uang. Tidak mungkin orang itu tidak butuh uang. Iya kan? Tapi bagaimana cara mendatangkan uang? Bagaimana cara untuk mencari uang? Itu yang lebih penting kalau saya begitu. Dengan cara yang terhormat atau dengan cara yang tidak terhormat. Itu kan ada semua. Iya kan? Kalau saya lebih penting dengan cara yang terhormat. Contohnya, saya tidak pernah memikirkan hasil uang. Saya tidak pernah memikirkan uang. Kenapa kok begitu? Saya balik gitu loh. Biarkan uang itu yang memikirkan saya. Bukan saya mikir uang, tapi uangnya biar memikirkan saya. Saya tidak akan mendatangkan uang, tapi biarkan uang itu datang kepada saya. Seperti itu Mas saya. Wah. Ngadu bilah dulur, luar biasa, subhanallah. Uang mendatangi Mbah Warno, tidak Mbah Warno yang mencari uang. Mengandung filosofi yang sangat dalam bahwa kita ini kalau berjuang dengan ikhlas, sungguh-sungguh, jujur, insya Allah rezeki akan datang sendiri. Meskipun kita ini ngoyo sedulur dengan perjuangan bagaimana, tapi kalau caranya itu tidak baik, tidak terhormat menurut Mbah Warno, nanti yang terjadi adalah merugikan diri sendiri, orang lain, dan semua ya di sekitar kita ini. Apalagi seni kalau niatnya memang untuk mengembangkan bakat dan senang, seni itu kan indah. Istilahnya tidak mencari uang, dan Mbah Warno ini alhamdulillah usaha di lain ya. Mbah Warno disuruh mengajar di pendidikan dasar sampai SLTA, bahkan perguruan tinggi dulur. Ini kan suatu namanya balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kalau kita berbuat itu nanti akan memetik hasil. Itulah perjuangan. Terus cikal bakal mbahnya kan ingin mendirikan sendiri di rumah tadi kan ketenangan ya Mbah. Ya namanya bergaul itu pasti ada gesekan-gesekan seperti itu. Motivasi yang paling mendalam Mbah ini mendirikan di rumah sendiri itu apa? Yang jelas yang paling mendalam itu begini. Sebenarnya kita berkesenian itu tidak mempelajari apa-apa selain mempelajari dirinya sendiri. Contoh mempelajari dirinya sendiri. Ketika ada salah satu yang tidak cocok dengan kaidah kebenaran, dengan demikian rasa bukan pikiran tapi rasa itu sudah tersentuh dulu gitu loh. Ini kenapa kok gak bener ini, kan seperti itu. Nah maka dari itu yang lebih penting saya ke rumah itu adalah untuk mempelajari dirinya sendiri. Semuanya begitu pasti. Ketika ada salah satu yang tidak cocok, ini harus bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Kan begitu. Nah, oleh karena menyangkut orang lain dan orang banyak, maka bagaimana kita membawa diri
terhadap orang lain dan orang banyak itu tadi. Dengan demikian dibutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Saya harus bagaimana ketika menghadapi yang seperti ini. Itu kan sudah mempelajari dirinya sendiri. Haruskah seperti ini? Haruskah seperti itu? Nah, ini yang dipelajari sebenarnya dirinya sendiri. Contoh lagi, ketika bermain wayang. Karakter wayang yang seperti itu dengan karakter wayang yang berbeda. Ini sudah memberi pelajaran tersendiri bagi kita. Gitu. Contoh, tokoh protagonis dengan tokoh yang lain, antagonis dengan protagonis. Ini kan jelas-jelas sudah berbeda-beda. Nah, ketika menghadapi yang berbeda ini, saya harus berbicara bagaimana? Gitu loh. Maksudnya seperti itu. Contohnya wayang laga dengan yang bukan. Nah, saya harus mempelajari bagaimana berlaga itu. Bagaimana dengan orang yang halus itu bagaimana. Ini kan sudah mempelajari dirinya sendiri. Sebenarnya itu sebenarnya. Jadi ketika saya mendirikan sanggar di rumah, tidak lebih dari itu. Sedangkan anak-anak didik saya, itu juga saya berikan motivasi bagaimana mempelajari dirinya sendiri lewat pelajaran yang kamu terima. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kembali pada dirinya sendiri gitu. Yang kamu pelajari itu sebenarnya dirimu sendiri gitu. Contoh, ketika wayang ini harus marah, bagaimana kamu marahnya terhadap wayang yang lain? Kan begitu. Ketika ini tidak bisa marah, bagaimana kamu mengeluarkan tidak marahnya ini, kebijakan yang luar biasa terhadap wayang yang marah ini? Ini kan sudah pelajaran tersendiri sebenarnya. Ya, Mbah, benar sekali. Jadi seni indah supaya bisa mengatur istilahnya seperti ini kedulur, gamelan. Gamelan itu kan pakai laras ya. Pakai rasa juga bunyinya ya ini. Makanya gamelan ini tidak kalah dengan musik modern. Kalau dipukul ya atau dimainkan hati kita terenyuh. Gamelan bisa membuat orang nangis atau terharu. Gamelan juga bisa membuat ya terharu atau malah membuat orang gembira, senang ya. Dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti manten dan seterusnya. Dengan olah rasa ya kalau sudah mempelajari dirinya sendiri kata Mbah Warno itu nanti akan bisa semuanya. Jadi ditata dhisik atine dulur ya. Artinya hatinya ini kita tata dulu. Ya ini sangat tepat sekali filosofi Jawa ya. Enggak sembarangan ternyata. Iya. Mempunyai makna yang sangat dalam. Ya, selanjutnya Mbah kalau boleh tahu belajarnya di sini apa saja? Di sini ada belajar rendalang, ada belajar nyinden, ada belajar kerawitan, ada belajar nari. Kerawitan saja masih terbagi, ada RGK istilahnya, rebab, gender, tendang. Itu yang sudah tingkat lanjut, maksudnya seperti itu. Sehingga ketika anak-anak didik saya itu sudah bisa kerawitan misalnya, terus masih ada yang nyeletuk, Pak, saya pingin gender, ya monggo, saya ajari gender. Pak, saya pingin ngerebab, ya monggo, saya ajari ngerebab. Pak, saya adakan, iya, seperti itu. Itu yang di luar pelajaran biasa. Yang RGK itu di luar pelajaran biasa. Jadi sudah tingkat lanjut istilahnya. Nah itu sama dengan sindenan. Sindenan juga begitu. Sindenan itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut lagon.
lagon langgam, kemudian sindenan biasa itu. Kata itu. Sinden, lagon. Nah, yang seperti itu tingkatannya sudah berbeda-beda lagi. Ketika mereka sudah menginjak ladrang ciblon dan seterusnya, nah itu sudah agak lanjut, istilahnya pelajarannya lebih tinggi lagi. Yang paling diminati oleh warga masyarakat ya, mungkin termasuk yang di luar Lesan Puro Mbah ini kan ada ya untuk belajar di sini. Iya, yang paling diminati oleh luar, maksudnya luar daerah Lesan Puro, itu justru sindenan sama pedalangan yang paling diminati, pedalangan. Dan kebetulan saja ini dalang kecil saya juga ada berapa? Ada 12. Usia kelas 3 SD sampai mahasiswa. Yang paling rame ini hari apa Mbah? Untuk latihannya mungkin bagian karawitan atau tari? Semuanya rame. Kebetulan hari Selasa, kalau hari Selasa itu sindenan. Kemudian kalau hari Jumat itu pedalangan, kalau hari Sabtu malam Minggu itu kerawitan, kalau hari Rabu itu tari. Iya, tari sama Minggu tarinya, hari Rabu sama. Nah, cuman ini pada saat pandemi ini tarinya masih belum bisa aktif karena mereka, anak saya Bagus itu sama istrinya itu pulang ke Blitar, maka tarinya masih vakum pada saat pandemi ini. Jadi pemirsa nanti Pak Gak TV Malang berusaha untuk meliput karawitan ya Mbah ya di sini supaya ada dokumen secara audiovisual. Kalau dulu kan pakai cetak atau buku ya supaya tidak punah. Anak cucu kita ini kan perlu bahwa Mbah Warno dulu perjuangannya demikian, cerita tentang kegiatan sampai lumayan alhamdulillah bisa mendirikan sanggar sendiri, tapi intinya kan untuk kebersamaan. Yang penting ya noto hati ya Mbah tadi. Boleh dijelaskan Mbah satu atau dua apa namanya wayang kulit ya, baik Malangan atau Kulonan ya Mbah ini. Kan ada contohnya Mbah. Sumangga Mbah, mungkin kami ingin melihat atau pemirsa ingin melihat kalau tokoh ini itu sebagai manusia harus begini, kalau tokoh yang ini itu mempunyai ciri khas atau perilaku yang demikian, kalau gunungan atau kelir itu dimainkan saat yang bagaimana ya. Kalau yang sudah bapak-bapak simbah-simbah tentu saja sudah memahami, tapi yang ini loh generasi milenial ya, TK, SD, SMP, biar anak-anak bangsa ini tidak sampai luntur dalam mempelajari budaya Nusantara. Ya. Ini namanya kayon. Orang lain, orang sebut gunungan ya. Namanya kayon itu kayun itu hidup, kayun itu urip ya, ayat kayun ya, kayun itu hidup. Nah, gambaran seperti ini gambaran dunia itu hidup. Dunia itu hidup. Titik ae cek gak wowoken. Terus ada apa Mbah ini? Ini namanya Buto Cakil. Buto Cakil ini ada empat, maksudnya kawan, 4 sekawan maksudnya. Ya. Ada Buto, kemudian Buto yang 3 ini besar-besar itu.
dengan berbagai warna muka, merah, putih, hitam, biasanya begitu. Nah ini gambaran nafsu. Nafsu. Kalau orang Jawa menyebut nafsu kakang kawah di hari-hari, kakang barep adi ragil. Ya, kalau orang Jawa begitu. Kalau di yang lain adalah mutmainah, amarah, sufiyah, dan ya itu sebagainya itu. Nah, sebenarnya itu gitu loh. Ini sebenarnya seperti itu. Maka tadi saya sudah mengatakan sebenarnya kita belajar kesenian itu mempelajari dirinya sendiri. Buktinya itu tadi. Gitu loh. Ya. Wayang sebelum main itu ada sebutannya patalon. Apa nih, Pak? Patalon. Patalon ya. Nah, patalon itu gambaran tadi dari seseorang yang baru menikah kemudian hamil. Itu patalon. Seperti itu. Kemudian ketika wayangnya itu sudah dimulai, itu baru lahir namanya. Melahirkan. Di situ. Nah, maka sudah cocok dengan kalimat saya yang pertama. Sebenarnya kita itu mempelajari dirinya sendiri. Tidak jauh dari itu. Nah, contoh mempelajari dirinya sendiri itu adalah bagaimana tata krama terhadap orang lain, bagaimana sopan santun, etika pergaulan dengan sesama, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, itu kan berbeda-beda. Nah, itu orang Jawa punya itu. Bahasanya saja orang Jawa itu sudah punya 3 sebenarnya, iya kan? Ada kromo, ada nguku, ada kromo madya, ada kromo injil, iya kan? Sebenarnya orang Jawa itu luar biasa, tapi akhir-akhir ini berbeda. Orang itu cenderung tidak merasa menjadi orang Jawa, tidak bangga menjadi orang Jawa. Contoh, wong Jawa kuwi jenenge ya Wagiman. Lasmin. Ya. 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 Sekarang di Luar negeri. Nah, luar negeri. Taruhlah Amerika. Ya. Loh, sekarang ke Amerikaan. Korea, Mbak. Ke Koreaan. Loh, bukan berarti tidak boleh loh. Bukan berarti tidak boleh loh. Bukan. Tapi sadarlah bahwa orang Jawa itu sudah punya 3 bahasa. Itu sudah luar biasa. Tidak ada yang lain. Percaya atau tidak, bangsa yang mana yang punya 3 bahasa sekali? Enggak ada. Kecuali orang Jawa, ya kan? Nah, sehingga boleh disebut, boleh dikatakan budayanya orang Jawa itu sudah tinggi sekali. Gitu loh. Nah, sayangnya sekarang tidak pernah ada yang memberi pelajaran itu terhadap generasi. Sehingga generasi kita itu kepedotan. Gitu. Kepedotan itu mengakibatkan mereka tidak kenal. Contoh, Surabaya Pitono Haneng negari pundita ingkang kae kuwadi dasa purwa. Tidak ada yang mengerti sekarang. Padahal itu bahasa Jawa. Loh iya kan? Itu loh. Maka saya kembalikan lagi ngomong saya di depan. Sebenarnya kita mempelajari diri kita sendiri. Kenapa mempelajari diri kita sendiri kok tidak mau? Justru mempelajari orang lain yang mau.
Ini menjadi kebalikan. Ada apa sebenarnya dengan dunia? Kalau kita ngomong perkara dunia, ada apa dengan dunia ini sebenarnya? Gitu loh. Nah, kita itu sebenarnya benar-benar dijajah habis. Benar-benar kita itu dijajah habis. Contoh, panganan bumbune tempe ayo dijajah. Loh, bumbune tempe kalau menurut saya itu pembodohan loh. Pembodohan terhadap generasi kita. Bumbune tempe cukup tuku 1000. Wis dadi bumbune tempe. Tapi mereka tidak mengerti bumbune tempe itu apa ae. Kan akhirnya begitu. Yang pertama. Terus yang kedua, mereka tidak punya kreativitas apa-apa. Bumbune tempe iki iso rasa jeruk misalnya. Oh iki iso rasa coklat misalnya. Oh ini iso rasa petil misalnya. Mereka tidak tahu dengan itu gitu loh. Iya kan? Nah, pembodohannya di situ menurut saya begitu. Nah, penjajahan yang seperti itu banyak sekali. Kita tidak tahu dan tidak terasa. Kok tidak tahu? Tahu kalau itu dijajah, tapi kita tidak terasa. Gitu. Loh, iya kan? Enggak terasa kalau tidak. Itu pembodohan loh itu. Akhirnya kita tidak tahu dengan itu. Terima kasih Mbah. Yaitu pemirsa, terutama adik-adik milenial ya. Budaya Nusantara sudah adiluhung, ya, sangat tinggi. Kenapa kita tidak bangga dengan budaya Nusantara? Bahasa saja ada 3. Mana ada dunia yang bahasanya 3? Ya. Wah, kalau dijelentrehkan bisa sehari, sebulan, bahkan tahun ya mengupas budaya Nusantara. Banggalah dengan budaya Nusantara. Kembali ke persoalan budaya Jagongan. Dewan Kesenian Mbah, gamelannya ini ada slendro dan pelok untuk mengiringi atau hanya satu macam Mbak? Ini ada slendro dan pelok. Kenapa kok milih slendro dan pelok? Memang peruntukannya berbeda-beda. Namun hari ini ketika untuk pertunjukan itu menjadi lengkap, itu aja. Slendro dan pelok itu menjadi lengkap. Kalau hanya slendro saja biasanya kurang. Pelok saja juga kurang gitu ya. Supaya lengkap ya harus slendro dan pelok. Jadi nanti main slendro dulu, pas patet manyuro pelok ya Mbah, itu tambah gayeng. Nah ini Mbah, di tengah pandemi ini kan seniman pada susah ya Mbah ya. Dikatakan susah itu memang nggak bisa manggung. Kalau tidak susah itu ya memang keadaannya seperti ini lah. Ini memang ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang penting kita berusaha bagaimana bisa menesikapi di saat pandemi COVID-19. Tanggapan ini bagaimana Mbak? Tanggapan soal pandemi. Oh iya. Gini loh, kalau menurut saya virus itu memang sejak dulu itu ada, nggak tahu namanya apa saja kan banyak ya, tapi akhir-akhir ini adalah menjadi ngetren ya virus, nah, menyeluruh itu. Kalau menurut saya begini, oleh karena kita tidak tahu, nggak bisa dilihat, iya kan, maka apakah salah ketika kita berhati-hati? Yang pertama itu kita berhati-hati saja, tidak usah mikir yang lain, walaupun kita tidak tahu, walaupun kita tidak bisa melihat, tapi hati-hati itu kan perlu. Ojo sing ngono numpak sepeda gak hati-hati ya tiba, kan begitu. Nah, ketika kita hati-hati kemudian masih terkena itu wallahu alam ya. Tapi kita hati-hati itu sudah luar biasa gitu loh. Contohnya begini. Oleh karena kita tidak tahu dengan virus itu sendiri, maka kita jaga supaya virus itu tidak menyerang kita. Cuman itu saja kan. Nah, supaya virus itu
tidak menyerang kita, cukup, sudah cukup. Terus mau apa kita nggak tahu, iya kan? Ojo sing awake dhewe wong dokter keserang, lho kan iya kan? Nah iya, lu perawat ya keserang, lho padahal dibanding dengan kita lebih tahu mereka kan. Nah, lek awake dhewe hati-hati apa gak luar biasa misal. Kalau saya begitu mikirnya. Ah, tentang bagaimana lockdown PPKM dan sebagainya. Itu kan sebuah cara saja supaya lebih mudah ya. Lebih mudah untuk mendeteksi. Kan mek ngono tok. Ketika ada lockdown, ada PPKM, tapi kita nggak hati-hati, kita selalu sembrono, ya tetap kena. Contohnya yang sudah divaksin 2 itu lo masih bisa kena. Loh, ada apa dengan itu sebenarnya? Kan gitu malian. Nah, oleh karena itu kita ya wes wajar lah kalau kita itu hati-hati. Wes mek ikut tok. Kalau tanggapan saya cuma itu saja. Jadi sedulur, yang penting mensikapi para seniman di tengah pandemi, yang penting tetap berkreasi, tidak pantang menyerah, mungkin tanggapannya bisa online atau apa, dan latihan ini bisa terus-menerus, yang penting tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah demi keselamatan diri kita dan orang lain atau sekitar kita. Yang terakhir Mbah, mungkin para pemirsa ingin belajar tentunya ya, ini kan generasi milenial, kita oprak-oprak supaya cinta budaya Nusantara. Ini belajarnya ini di jalan apa, alamatnya? Selain itu Mbah Warno punya harapan apa terhadap generasi milenial supaya budaya Nusantara khususnya yang tradisional ini tidak punah? Kalau mau belajar ke Lesan Puro ini, Lesan Puro Gang 12 RT 5 RW 9 nomornya 16. Cukup dengan nama Pak Parno, sudah dikenal oleh semua. Yang lebih gampang itu ancer-ancer dari gang 12 masuk lurus, kemudian ada tanjakan itu ada masjid, kemudian belok kiri lurus terus. Ketika ada rumah yang punya tirai bambu, pagar hitam punya tirai bambu, cuman 1 di sini saja. Kalau harapannya dengan generasi muda itu tidak muluk-muluk Mas, tidak muluk-muluk saya. Semoga generasi muda itu menengok ke belakang untuk mempelajari dirinya sendiri. Tidak muluk-muluk juga ketika mau mempelajari dirinya sendiri. Saya yakin semuanya akan menjadi gampang. Karena semuanya itu berangkat dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu saja. Terima kasih Mbah Warno yang sudah bersedia menjadi narasumber Jagongan Budaya Dewan Kesenian Malang sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pembelajaran yang positif bagi para pemirsa, khususnya generasi milenial abad globalisasi dunia yang semakin membahana ini. Saya yang bertugas, Bang Kumis Uki, mengucapkan selamat sore, sampai jumpa di Kamis mendatang. Rahayu.